Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali ya di pelajaran prakarya kelas 9 di semester 1 ya. Di semester 1 bab satunya itu tentang kerajinan bahan keras. Sebelum dimulai, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu ya. Dan kalian sediakan atau siapkan buku, tulis, dan bolpennya. Nanti materi di pembelajaran ini kalian catat di buku catatan kalian yang rapi. Terus kalian sediakan juga kertas beliau untuk mengerjakan soal-soal yang ibu berikan. Nanti dikumpulkan ya. Jangan lupa tulis nama, tanggal, mata pelajarannya apa, dan kelas berapa. Sebelum kita masuk ke materinya, kita lihat terlebih dahulu indikatornya. Indikatornya adalah 1. Memahami jenis, sifat, karakter, dan teknik pengolahan. Terus yang keduanya tentang pengolahan bahan kayu, bambu, dan rotan. Serta yang keduanya yaitu memiliki bahan, teknik, dan pengolahannya. Yang ketiga, merancang, membuat, dan menyajikan produk kerajinan dari bahan kayu, bambu, dan rotan. Kita masuk ke materinya. Yang ke-1 atau A, kita bahas tentang prinsip kerajinan bahan keras. Di sini apa saja prinsipnya? Yaitu 1. Keunikan bahan kerajinan. Yang kedua, keragaman muatan nilai produk kerajinan. Yang ketiganya, aspek rancangan dalam produk kerajinan. Kita bahas satu persatu ya. Sekarang kita masuk ke yang ke-1 dulu, yaitu keunikan bahan kerajinan. Sumber daya alam Indonesia yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar kerajinan tersedia sangat berlimpah. Setiap permukaan bumi memiliki ciri sumber daya alam yang berbeda satu sama lainnya, seperti laut. Sumber daya alam yang dihasilkan bebatuan, cangkang kerang, sisik ikan, tulang ikan, tumbuhan laut, dan sebagainya. Terus, daratan Indonesia memiliki kekayaan alam diantaranya kayu, logam, bebatuan tanah liat, tumbuhan atau serat, dan masih banyak lainnya. Terus, semua bahan dapat diperoleh dari alam maupun diolah sendiri, bahkan hingga memanfaatkan bahan limbah yang ada di lingkungan sekitar. Seorang perajin hanya memerlukan ketekunan untuk dapat menciptakan sebuah produk kerajinan yang dapat dinikmati banyak orang dan bernilai jual. Itulah yang disebut keunikan bahan kerajinan ya. Di Indonesia itu bahannya berarti bisa dari bahan alami dan bahan buatan ya. Terus kita masuk ke kedua, yaitu keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan. Banyaknya bentuk produk kerajinan tidak lepas dari gagasan ataupun ide manusia yang dapat berawal dari suatu pikiran dan kehendak melalui tindak cipta karsa. Setiap produk kerajinan yang dihasilkan itu memuat nilai tertentu atau berbeda-beda ya. Oleh sebab itu, pesan yang dapat kita peroleh berdasarkan proses berkarya ini dapat kita pilah sebagai berikut. Yang ke-1, produk dengan nilai fungsional. Yang kedua, produk dengan nilai informatif. Yang kedua, produk dengan nilai simbolik. Yang keempat, produk dengan nilai prestis atau wibawa. Kita bahas satu persatu ya. Kita masuk terlebih dahulu ke produk dengan nilai fungsional. Di bawah ini adalah ada contoh produk dengan muatan nilai fungsional. Nih gambarnya ada keranjang rotan, ada bakul nasi yang terbuat dari anyaman bambu. Terus maksud dari produk dengan nilai fungsional itu apa? Yaitu produk yang dirancang dengan mengutamakan fungsi dan kegunaannya. Itulah produk dengan nilai fungsional. Terus yang keduanya, produk dengan nilai informatif.
Contoh produk dengan nilai informatif di sini ada bros atau pin ya. Di sebelahnya ada jam. Di sini ada mempunyai nilai informasi atau menerangkan. Misalnya jam itu kan menerangkan tentang waktu, dan pin atau bros menerangkan tentang, di situ kan misalnya ada tulisan tentang klub sepak bola biasanya ya. Itulah yang dimaksud dengan produk dengan nilai informatif. Yang berikutnya, yang ketiga, produk dengan nilai simbiolik. Contoh produk kerajinan dengan nilai simbiolik antara lain wayang kulit. Yang kedua, kerajinan dari kain yang ada motif-motif tentang bunga, tentang wayang dan sebagainya. Yang dimaksud dengan kerajinan fungsi simbiolik adalah sesuatu produk yang biasanya merupakan tanda yang kelihatan yang menggantikan gagasan atau objek tertentu. Misalnya wayang kulit itu menggambarkan tentang misalnya tentang cerita-cerita perwayangan di Jawa, dan ada nama-nama tentang perwayangannya ya. Terus selanjutnya kita masuk ke produk dengan nilai prestis. Contoh produk kerajinan dengan nilai prestis di sini adalah, contoh gambarnya ada tas dari kulit, ada dompet dan ikat pinggang dari kulit. Dompet dan ikat pinggang dari kulit ini biasanya ya, itu biasanya produk kerajinan yang biasanya digunakan oleh pria atau laki-laki ya. Tas di samping ini biasanya tas untuk perempuan. Yang dimaksud dengan produk dengan nilai prestis atau wibawa adalah sebuah kehormatan atau wibawa yang dimiliki seseorang yang akhirnya membuat dirinya tampil berbeda atau istimewa. Maksudnya di sini adalah apabila seseorang dia misalnya biasa saja, tapi setelah menggunakan produk kerajinan dari kulit ya, tas dari kulit serta ikat pinggang dari kulit yang laki-laki, dia tadinya biasa aja, setelah menggunakan produk itu akan terlihat menjadi lebih wibawa atau lebih prestis atau lebih kelihatan lebih cantik dan elegan. Itulah yang disebut produk dengan nilai prestis ya. Terus berikutnya kita bahas tentang faktor-faktor aspek rancangan dalam produk kerajinan. Yang ke-1 adalah faktor teknis. Apa saja faktor teknisnya? Di sini yang ke-1, metode produksi yang handal. Maksudnya apa? Metodenya yaitu misalnya kita akan membuat rancangannya terlebih dahulu, jadi harus didukung oleh orang-orang yang pintar. Terus penerapan daya mesin atau manual ya, bagaimana menggunakan mesin untuk menciptakan produk kerajinan, dan tingkat kemahiran sumber daya manusianya. Maksudnya di sini para pengrajin itu untuk membuat kerajinan dia bisa tidak menggunakan aspirasi mereka, misalnya membuat kerajinan produk apa saja ya. Jadi mereka lebih berinovasi. Jadi kalau membuat kerajinan produk kerajinan itu mereka harus punya inovasi yang baru, jadi enggak monoton atau terus menerus. Terus yang keduanya faktor ekonomis. Yang ke-1 pemasaran yang tahan persaingan. Itulah faktor ekonomis. Yang kedua sistem pemasokan atau distribusi. Misalnya pemasokannya kemana atau distribusinya disalurkan kemana, itu harus tahu ya, harus mengerti. Terus yang ketiganya kebijakan penciptaan hak atau hak cipta. Misalnya seorang pengrajin itu harus mempunyai hak cipta supaya tidak ditiru oleh orang ya hasil produk kerajinannya. Terus yang keempatnya apa? Yang keempatnya adalah
nilai jual dan keberadaan suku cadang, sumber daya bahan dan alat, ya, serta selera masyarakat terhadap produk tersebut, ya. Itulah faktor ekonomisnya. Terus berikutnya adalah faktor ekonomis, yaitu tentang kenyamanan, keamanan, kesesuaian, kepraktisan. Apakah produk yang dibuat itu yang dibuat oleh pengrajin apabila dipakai oleh konsumen, apakah menimbulkan kenyamanan, keamanan, kesesuaian, atau kepraktisan. Misalnya kita menggunakan produk kerajinan sepatu, dipakainya itu sepatu nyaman atau tidak, ya, aman atau tidak, sesuai atau tidak dengan kaki kita, ya, praktis atau tidak digunakannya. Itulah disebut faktor ergonomis. Yang keempatnya, faktor sains dan teknologi. Nih di sini terdapat unsur kebaruan atau temuan baru, inovasi atau modifikasi, ya. Di sini para pengrajin dituntut untuk mencari inovasi-inovasi baru untuk membuat kerajinannya, ya. Jadi mereka membuat kerajinannya tidak seperti itu saja, ya. Jadi mereka harus punya temuan baru. Terus yang keduanya, selalu mengikuti perkembangan pengetahuan dan teknologi, ya. Tuh kan. Jadi para pengrajin itu membuat kerajinan harus mengikuti perkembangan zaman. Misalnya perkembangan zaman itu misalnya bentuk kerajinan dari tahun 2020 dengan 2021 itu harus berbeda supaya untuk menarik minat pembelinya, ya. Terus yang kelimanya di sini apa? Faktor estetika. Faktor estetika adalah menampilkan bentuk keindahan, ya. Produk kerajinan dibuat harus indah, itu kenapa? Karena untuk menarik daya beli masyarakat atau konsumen, terus memiliki daya pikat, terjadi keserasian. Yang keempat, penggarapan yang rinci atau detail. Yang kelima, perupaan atau pewarnaan, ya. Perupaan atau pewarnaannya itu harus sesuai dengan produk kerajinannya. Apabila tidak sesuai, terus tidak menarik dilihat oleh konsumen, bagaimana mereka mau membeli kerajinan itu, ya. Jadi harus sesuai dengan memiliki daya pikatnya, harus sesuai dengan keserasiannya, harus mempunyai penggarapan yang rinci atau yang lebih teliti, ya. Terus yang keenamnya, kesan atau gugahan yang ditampilkan. Kesannya memberikan kesan yang indah, ya, supaya menarik minat pembelinya. Terus yang keenamnya, faktor kondisi lingkungan. Faktor kondisi lingkungan di sini apa saja? Nilai budaya. Terus yang kedua, kondisi lingkungan. Nilai budaya itu seperti apa? Nilai budaya Indonesia, misalnya di Indonesia ini nilai budayanya seperti apa dan kondisi lingkungannya seperti apa. Jadi kerajinan itu harus dibuat harus berdasarkan nilai budaya dan kondisi lingkungan. Demikianlah video pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa kalian catat materi-materinya di buku catatan kalian, serta kerjakan tugas-tugasnya di kertas folio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.